Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firly Sadiabi dengan NIM H1N6256050 ingin melakukan asistensi 3 mengenai modul 5, 6, 7, dan 8, yaitu mengenai dari mata kuliah praktikum pemrograman komputer mengenai Visual Basic dan Python. Di sini aku langsung aja masuk ke modul kelima. Di sini ada pengembangan. Untuk pengembangan sendiri udah ada UI-nya dan udah bisa dipakai aplikasinya. Di sini juga ada di buku yang bisa dimasukin input. Misal di sini kita masukin 78 judul buku misal Naruto, terus penulis anggap Masashi, terus penerbitnya Shonen Jump. Terus untuk tahun terbit kita bisa milih dari range 2000 sampai 2025, tapi tahun 2000 kategori manga, jumlah halaman ada 40, stok ada 200. Di sini kita bisa memilih antara kita mau simpan. Ya, simpan itu otomatis kita akan menyimpan data-data yang di-input ke dalam data dari aplikasinya. Itu ada konfirmasi, data berhasil simpan, kita klik OK. Jika kita mau bersihkan, ini bisa biar ini langsung clean, bisa diisi nama buku yang lain. Nama buku itu juga bisa. Terus ubah data, itu bisa kita memodifikasi data yang udah ada, hapus data, berarti data yang tadi udah kesimpan kita hilangin. Pinjam buku ini itu mungkin hanya keterangan untuk meminjam aja, kembalikan dan cari buku. Kalau kita mau menampilkan semua buku yang udah diinput, ya tinggal klik aja. Nanti di sini udah ada seperti bukunya mulai ID sampai mulai stok yang tersedia. Lalu untuk codingannya kita sini mendeklarasikan dulu untuk judul buku sebagai string, semua lah judul buku, penulis, penerbit, kategori di buku dan sebagai string, tahun terbit hingga stok jadi sebagai integer dan status sebagai string. Lalu untuk public property yang tahun itu kita tahun terbit itu pakai get return tahun terbit untuk akses return untuk integer tahun menggambarkan nilai tahun terbit juga. Lalu kita engage sebagai akhir blok get, lalu set value as integer, akses setter untuk in tahun dengan parameter value yang dimana value ketika lebih besar sama dengan 2000 dan value kurang dari sama dengan 2025, maka value itu akan dicek, value itu akan berada di mana, terus tahun terbitnya sama dengan value. Else kalau misalkan tahun tidak valid itu kalau tahunnya itu tidak ada yang di dalam range ini tadi. And set and property sebagai akhir deklarasi dan akhir block set. Terus halaman as integer, halaman itu jumlah halaman sama aja sebagai ini set value as integer, cuma untuk if value-nya lebih besar dari 0, maka cek apakah value lebih dari 0, jumlah halaman sama value. Jika valid, maka jumlah halaman memenuhi kondisi. Kalau nggak memenuhi kondisi, maka langsung timbulkan message box jumlah halaman tidak valid. Lalu untuk selanjutnya ada in stock atau stok bukunya. Untuk stok buku sama aja kita set value as integer, if value kurang lebih sama dengan 0. Karena kan untuk stok itu bisa saja 0, bisa saja lebih. Dan stok sama dengan value, else kalau misalkan yang memenuhi stok tidak valid. Untuk pinjam buku juga sama. Tapi if stok lebih dari 0, maka cek apakah stok lebih dari 0. Jika stok kurang dari sama dengan 1, maka status masuknya itu dipinjam. Dan message box akan menunjukkan buku berhasil dipinjam. Terus message box, jika stoknya nggak cukup, misalkan stoknya emang nggak ada dan dipinjam, berarti akan menimbulkan stok buku habis sebagai tanda kegagalan dalam meminjam buku. Lalu kembalikan buku jika misalkan stok lebih dari sama dengan 1, untuk tambahkan stok sebanyak 1, status sama dengan tersedia. Set status menjadi tersedia, message box akan menunjukkan buku berhasil dikembalikan dan end sub, akhir metode mengembalikan buku. Untuk public subnya, tampilkan data itu semuanya berbentuk teks. Ada mulai ID sampai status, as text box, dan juga teksnya sama dengankan atau sebagai label tuh ID buku sampai status, and sub, and class. Mungkin untuk pengembangan sampai situ. Sekarang kita berlanjut ke um,
kita berlanjut ke Japer atau jawaban pertanyaan. Untuk bentar, hmm, hmm, Lag tuh atap loh. Gua cut lah. Baik, selanjutnya kita masuk ke jawaban pertanyaan. Yang saya itu ada pemesanan spare part. Di sini UI-nya udah ditampilin aplikasinya. Kita bisa milih tanggal pemesanan. Kita bisa milih misal tanggal 18 Juni. Nama pesanan mungkin kita anggap kayak kapal. Terus kode barangnya ini sedikit agak lama. Kode barang misalkan 456. Nama barang kita anggap pintu. Pintu. Oke, kita pilih pintu. Oke. Jumlah pesanan anggap kita milih 7. Terus total harga itu nanti kita diproses. Proses. Pesanan minimal 25 unit. Jadi kita harus merubah pesanan tadi dari 7 ke 70. Berarti setelah kita proses, oke, nah disitu nongol $14.000. Nanti kita finish aja. Finish untuk menutup. Lalu kita masuk ke coding. Oke, untuk coding, pertama kita deklarasi dulu private. Tanggal as date, lalu kode barang as string, nama pesanan atas string, nama barang as string, dalam pesan as integer, tata harga as double. Lalu properti tanggal as date itu kita pakai get return tanggal, mengambil nilai tanggal, kemudian mengembalikan nilai tanggal, lalu end get untuk mengakhirinya. Set value as date, mengatur nilai tanggal sama value, menyimpan nilai tanggal, and set and property. Terus properti kode as string, get return kode barang, if and get, set value as string, kode barang sama value. Lalu untuk pemesan itu return nama pemesan, and get, mengakhiri get, set value as string, nama pemesan sama value. Yang lainnya sebenarnya sama aja ya untuk values. Yang membedakan adalah objek barang, nama barang, value, jumlah pesanan value. Yang terakhir ada total atau total harga value, tapi di sini as double sesuai tadi yang udah kita deklarasiin di awal sebagai form. Total harga serta value, and set and property, dan end class. Untuk modul 5 dicukupkan. Oke, baik, di sini aku yang melanjutkan di pengembangan modul ke-6. Di modul ke-6 ini aku membuat pengembangan untuk membuat namanya tuh health calculator. Di sini kita bisa user bisa menginput weight itu sebagai berat badan, misalnya kita anggap 70. Height dalam senti itu misalkan 175. Nah, sekarang ketika udah nge-input semua ini, kita tinggal hitung sekarang. Nanti akan masuk BMI yang di sini ada 22,86 dan target air. Ya, target air tuh maksudnya tuh orang ini tuh harus minum air sebanyak apa dalam satu hari. Dalam kata itu kayak standarnya lah, dia tuh harusnya minumnya seberapa banyak. Dan di sini tuh 2.450 ml atau sama 2,4 liter seperti itu. Lalu kita lanjut ke coding. Untuk codingnya tuh sebenarnya simple dan singkat juga. Kita di sini pakai public class ya, public class health logic. Nah, di sini tuh public shared function calculate BMI,
Stival weight as double by fall height as double as double. Itu buat ngekonversi nilai tinggi badan dari sentimeter ke meter, karena rumus BMI standar tuh mewajibkan 1 meter. Dim height meter as double equals sama dengan height dibagi 100. Nilai ini melakukan validasi awal untuk mencegah error matematis division by zero, pembagian dengan 0. Jika tinggi badan 0 atau kurang, dan fungsi akan langsung membatalkan nilai 0. If height meter is kurang dari sama dengan 0 dan return to zero, menghitung dan mengembalikan hasil BMI dengan rumus berat dibagi tinggi meter kuadrat. Catatan di sini aku tuh memperbaiki dari height menjadi height meter karena agar hitungnya itu akurat aja. Jadi return weight atau berat badan dibagi height meter dikali height meter atau height meter kuadrat. Nah, oke, dari fungsi kalkulasi BMI, lalu nanti kita ke yang hydration atau yang mengkalkulasi seberapa banyak individu ini harus minum air putih dalam sehari. Di sini itu kita misalnya kayak kalau 60 kilo kayak 35 berarti 2100 ml per hari. Jadi return weight itu berat badan tuh dikali sama 35. Jadi gitu. Sesimpel itu untuk pengembangan modul 6. Lalu kita ke jawaban pertanyaan. Di jawaban pertanyaan di sini aku bikin pencatatan stok elektronik. Di sini ada tanggal yang kita bisa input, misal tanggal 26 Juni, jumlah produk misalkan 20, jenis produk kita TV aja. Kita bisa ngasih keterangan mau barang masuk atau barang keluar. Kita misalkan di sini barang masuk, jumlah produk 20 kita input. Oke, misalkan di tanggal 28 atau 21 deh, 28 28 29 29. Barang keluar TV misalkan 5 kayak gitu. Input. Nah, nanti stoknya otomatis akan berkurang. Dari yang ada 35 jadi 30 karena jumlah barang keluarnya udah ada 5, jadi dari 35 jadi 30. Seperti itu. Terus untuk codingnya tuh agak sedikit lebih panjang daripada yang pengembangan. Cuma sebenarnya sama aja. Jadi kita di sini publikasinya itu produk di mana kita menggunakan keyword share agar nilai variabelnya tetap disimpan di memori selama aplikasi berjalan dan tidak terreset. Nah, masing-masing barang itu diberi nilai awal default sebagai 15 unit. Jadi kita semuanya tuh dari mulai TV, kulkas, mesin cuci, dan stok AC itu dengan 15. Nah, dan terus kita masuk ke public share stub, barang masuk. Select class jenis to lower. Jadi case TV itu sama semuanya tuh lah sampai AC itu stoknya tuh plus atau enggak lebih sama dengan jumlah. Nah, nilai jumlah ini dalam variabel biar nanti itu apa ya bisa mengevaluasi dan mengubah ke huruf kecil agar sistem tidak bingung antara TV yang hurufnya kecil atau TV yang T-nya gede, V-nya kecil, kayak gitu doang sih. Terus untuk yang barang keluar itu kita select case change to lower sama aja sih, baik case TV itu stock TV sama mat max zero stock TV strip jumlah. Gimana tuh gunanya itu untuk mengurangi stok TV menggunakan mat max zero point kosong sebagai pengaman agar nilai stoknya itu tidak pernah menjadi negatif dan minimal tuh 0 karena 0 sama dengan stoknya yang habis. Itu semuanya samain sampai AC juga sama. Lalu untuk public share read only property stok aktual TV itu juga ada ini properti untuk mengambil nilai stok TV saat ini semuanya sama untuk sampai stok AC kayak gitu. Jadi untuk pengembangan dan jawaban pertanyaan modul 6 dicukupkan sampai segitu saja. Baik, di sini lanjut ke modul 7. Untuk modul 7 kita di sini aku bikin di sini tuh freelance billing tracker. Dimana di sini di aplikasi akan menunjukkan dari mulai tanggal dan waktu yang real time. Lalu kita bisa menginput gaji per jam dalam rupiah. Misalkan kita bisa masukin gaji per jamnya anggap 5.000. Terus mulai kerja, nanti itu tuh akan ngehitung
pendapatan per sekonnya. Jadi kayak misalkan per jam kan 5.000, berarti per sekonnya berarti eh, ditampilkan seperti itu. Misalkan nambah setiap Rp1 per detiknya. Eh, per detiknya itu nambah ya, Rp1. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa berhentiin aja. Kalau misalkan kita udah mau, misal kita mau menghitung sampai 24 detik. Berarti pada 24 detik dengan gaji jam Rp5.000 itu menghasilkan Rp35. Kita bisa reset. Terus kita mau biar lebih kuat dan lebih gede aja tuh, misalkan 4 juta. Berarti kalau kita mulai kerja, jadi pendapatan per detiknya itu sekitar seribuan lebih lah, seperti itu. Berhenti, reset, dan kita bisa close. Oke, untuk modul 7 ini sebenarnya kita fokus ke OOP ya. Jadi eh, kita tuh nggak ada namanya user interface yang dibuat manual. Kita purely buat dari coding. Jadi di sini aku udah mengimpor beberapa sistem dasar kayak jadi ada sistem Windows Form sama sistem drawing. Nah, drawing ini fungsinya tuh buat tadi itu kan kalau misalkan yang nggak pakai drawing dia bakalan UI-nya tuh nggak berwarna lah atau enggak kita nggak bisa memodifikasi fontnya segala macam. Nah dengan tadi kita menambahkan sistem drawing itu tuh bakal ngasih dia font, ngasih dia warna seperti tadi atau warna hijau, ketika mulai dan berhenti dengan merah segala macam seperti itu. Lalu di Publica Class Workflow Monitor ini Harris Form satu itu deklarasi komponen UI secara private tuh. Nah, label untuk menunjukkan jam dan tanggal secara real time di bagian atas form. Jadi semua ini label-label dari jam sekarang dan label tarif. Lalu teks tarif sebagai text box buat masukin data. Button toggle as button, oke. Tombol yang multifungsi bisa berubah teksnya menjadi mulai, berhenti atau lanjut. Terus tombol khusus untuk mengembalikan semua hitungan durasi dan pendapatan ke angka 0 yaitu button reset. Dan label durasi itu label yang akan mengupdate durasi waktu kerja yang tadi itu menghitung berapa lama proses countnya berjalan. Lalu pada private label uang itu untuk ngasih tahu uang yang telah dihasilkan per detiknya berapa. Lalu private waktu mulai as time. Itu tuh apa? Variabel untuk menyimpan titik waktu yang tepat saat pengguna menekan tombol mulai tadi. Terus private id kejas boolean sama dengan false. 3 itu ada konstruktor utama, itu proses otomatis berjalan pertama kali saat objek workflow monitor diciptakan di memori. Subnew memanggil konstruktor myBaseNew konstruktor dari kelas induk form agar inisialisasi dasar Windows dipenuhi. Mengambil fungsi khusus yang kita buat untuk menyusun data letak tombol dan label, bikin tampilan UI, dan mengakhiri prosedur konstruktor subnew and sub. Terakhir UI secara manual atau hard code. Prosedur untuk mengatur properti visual semua komponen tetap menggunakan desainer Visual Studio. Yang pertama kita private sub bikin tampilan UI, kita bikin text freelance billing tracker di paling atas, client size, new size 300 320, maksudnya 310 min start position from start position dot center screen. Label jam sekarang itu tuh buat ngasih tahu ini jam sekarang, label jam sekarang tuh set bounce 20 20 260 30. Itu tuh untuk posisi kayak XY-nya aja. Terus mengatur agar teks jam berada di tengah. Nah, ini tuh alignment middle center untuk jam sekarang. Alignment middle center kan artinya ya tengah. Terus masuk kontrol label jam ke dalam daftar tampilan form. Me controls add label jam sekarang. Inisiasi label teks statis untuk keterangan input tarif. Label tarif sama new label. Teksnya tuh gaji per jam rupiah. Titik 2. Set bounce-nya tuh 20, 60, 120, 20. Me controls add label tarif. Inisiasi kotak input tarif di mana pengguna. Masukkan bla pokoknya sama semua ya. Jadi untuk koordinat ini kayak ngasih tahu kayak posisinya di dalam dalam kotaknya tuh. Jadi dari jarak pinggir ke jaraknya dia tuh berapa? Misalnya kayak 20, 100 jarak dari pinggir-pinggirnya. Nah, terus sama aja untuk semuanya ya. Intinya tuh ini tadi tuh yang di import system yang drawing. Nah, ini gunanya ini semua nih. Lalu ada bagian sub untuk button toggle click untuk if text tarif sama text.
or else file teks tarif teks sama kurang dari 0, maka berikan pesan peringatan jika user belum mengisi tarif dengan benar. Message box show isi gaji per jamnya dulu, bos, peringatan. Message box okay, message box icon warning. Keluar dari prosedur agar kode di bawahnya tidak dijalankan, kode return, bla 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 mengakhiri NF. Jika kondisi saat ini sedang tidak bekerja, idle, maka mulai perhitungan if lagi kerja sama false, dan mencatat waktu presisi saat tombol ditekan sebagai titik awal waktu mulai sama now. Mengubah status menjadi button kerja true, lagi kerja sama true. Button toggle.text berhenti, button toggle back colornya light coral atau sedikit kemerahan pink-pink gitulah coral. Terus lagi kerja sama false, button toggle next lagi kerja color light green atau hijau terang. Lalu button reset click itu juga sama color light green mulai kerja. Lalu label durasi berubah jadi durasi 0000 untuk 0 jam, menit, dan detik. Label uang itu pendapatan RP0 segala macam. Lalu di private sub mesin waktu tick itu untuk mesin waktu itu untuk kayak nge-countdown aja sih. Jadi kayak misalkan waktunya tuh date, month, year, atau enggak MMS itu untuk hari eh ya inti itu. Lagi kerja sama true dan dim durasi time span now dikurangi waktu mulai. Label durasi teks sama dengan durasi titik dua durasi dot to string HHMMSS. Dim tarif S double value teks tarif dot text dim uang S double sama durasi total hours X kali tarif. Label uang teks sama pendapatan RP math round uang to string dot no. Mengakhiri pengecekan kondisi kerja dalam timer and if end sub dan end class. Oke, berarti untuk pengembangan seperti itu. Kita sekarang tadi udah pengembangan, sekarang kita lanjut ke jawaban pertanyaan dari modul 7. Ini aku bikin program pengiriman paket. Di sini tuh ada label warna biru, berat paket kilogram yang bisa diinput oleh user. Misalnya kita langsung input aja. Misal kita mau 6 kilo berat paketnya. Nah, kita bisa milih mau regular, express, kilat. Itu disesuaikan. Misalnya kita mau ngambil express biar cepet lah. Terus kita hitung biaya. Berarti otomatis express itu kan 20.000 per kilogram. Sedangkan yang kita input itu 6 kilo. Jadi otomatis kita bakal langsung mengkalikan 6 dengan 20.000 jadi 120.000. Lalu kita bisa riset data untuk misalnya kita mau anggap 10 kilo kilat. Kita hitung jadi 300.000 seperti itu. Jadi untuk aplikasi demonstrasi seperti itu. Sekarang lanjut ke codingannya. Untuk codingan itu kita mengimpor sistem Windows Forms dan sistem drawing seperti biasa yang dari omongan tadi, gunanya juga untuk mempercantik UI-nya melalui coding. Nah, terus kita masuk ke public class form. Kita mendeklarasi dulu setiap variabel dari mulai judul itu sebagai label, berat sebagai label, teks berat sebagai text box, RB regular sebagai radio button atau yang bulat-bulat itu untuk dipilih. Tadi itu yang untuk harga-harganya. Terus kilat dan sampai regular dan hitung itu untuk memproses hitungannya. Reset untuk menghapus dan hasil itu sebagai label buat nampilin tadi dari hitungan kita hasilnya berapa. Let's probably start from one load. Centers object ES event args handles my base.load. Untuk me.text program pengiriman paket premium itu tuh mengatur teks yang muncul pada pedagang paling atas jendela aplikasi atau title bar yang biru tadi, terus menentukan dimensi lebar dan tinggi form dalam satuan pixel yaitu pas 20 jika pas 20 agar proporsional untuk size new size-nya. Lalu mengubah warna background menjadi Alice blue kayak biru ke kristalan. Terus mi font Saigo UI dan font style regular itu untuk fontnya. Terus kita inisiasi mengatur kontrol label judul, new label, teksnya program pengiriman paket, fontnya new font Saigo UI 14 font style dot bold. Terus for colornya color navy atau warna hijau gelap, biru gelap. Terus new point 45 20 itu untuk koordinat X, Y-nya, posisinya. Lalu auto size sama true. Lalu label berat sama aja, berat paket kilogram, sago i tapi ukuran 10, bold,
point 4080. Lalu sama-sama yang atas size-nya true, teks berat juga sama, bedanya posisinya juga 198, dan width atau lebar dari itu 150, dan teks berat font nih font Sagoi 10 font style regular bukan bold. Lalu radio button sama aja. Radio button tadi ada banyak ya, ada regular, express, dan kilat dengan harganya masing-masing. Untuk koordinatnya 40-30, true color dark slate, gray atau abu-abu gelap. Terus poin selanjutnya itu sebenarnya cuma nurun-nurun aja, jadi 130 jadi 160 karena Y-nya kan. Terus dark slate gray sama aja sampai nanti yang kilat kayak gitu. Lalu button hitung untuk menghitung biaya. Ini point 40 to 40 dan size-nya tuh 130 40, color steel blue atau biru yang gelap ke di besi gitu. Terus color white untuk four color yang button hitung. Terus berhitung font, new font Sagui, tone font style yang bold. Flat style itu blank flat, new button, reset data, new size, ini untuk ukuran, ini untuk poin atau posisi, Indian red, white, Sagui, font standard bold, flat style flat, new label untuk tabel hasil, semua sama ya. Cuma dibedakan dari mulai kata-katanya, message box-nya, font, mungkin ada yang 10, ada yang 13, dan ada yang bold, ada yang regular, ada yang dark green, ada yang 40, 310. Lalu untuk itu sudah, sekarang kita cuma nambahin kontrak dalam form. Kita tinggal add aja dari tadi itu ada label, judul berat sampai label hasil, dan pengaturan event handler. Untuk add handler berhitung dot click itu address of, hitung biaya, reset click, reset form. Hitung biaya itu kita dim berat as double, dim tarif double, di atas double karena semuanya angka. Terus uh, teks berat teks dan message box, mohon masukkan berat paket terlebih dahulu sebelum memasukkan perhitungan. Peringatan message box buttons oke, message box icon warning. Teks berat fokus, bla bla bla, access up in if not double try parse. Teks berat itu untuk berat ya. Oke, sama aja. Untuk kesalahan input message box button oke, message box iconnya error. Jadi clear focus, access up and if. Dan untuk regular check sama aja ya, untuk regular check juga kayak gitu, cuma kalau regular, express, dan kilat itu dia ada tarif-tarifnya, jadi tambahin ada mulai 10.000, 20.000, 30.000, dan masih box silakan pilih salah satu jenis layanan pengiriman tersedia. Informasi masih batas oke, masih box icon information, access up and if total berat sama dengan berat kali tarif, tabel hasil teks tetap biaya sama rupiah, total yaitu string dalam message box no and sub private sub reset form untuk reset yang tadi semua yang tadi di clear sama yang teks berat tuh difokusin aja. Mungkin untuk Japar cukup di modul 7 seperti itu. Baik, kita masuk ke modul 8. Modul 8 ada pengembangan. Di sini aku mau langsung demonstrasiin form atau running aplikasinya. Nah, mungkin di sini ada beberapa menu, ada 4, ada kendaraan masuk, keluar, dan ada kendaraan sama keluar. Keluar untuk menutup form atau aplikasinya. Jadi kita terserah bisa milih, bisa satu. Misalnya nomor plat, misalnya kita pilih 456. Di kendaraan kita misalkan memilih motor, jam masuk anggap jam 12. Nah, kendaraan akan berhasil masuk. Jadi maksudnya tuh kayak kita tuh ngasih kayak clearance aja buat kendaraan yang masuk. Jadi untuk semua yang tadi input tadi itu menunjukkan kendaraan berhasil masuk apa enggak. Nah, terus kalau keluar ya sama aja. Untuk nomor plat misalkan 543 tuh kendaraan tidak ditemukan karena sebelumnya yang masuk itu kan yang 456, sedangkan di sini aku ngetiknya 543 sehingga nggak akan nongol, yang nanti artinya dia kendaraannya belum ada di parkiran, tiba-tiba udah kita masukin untuk keluar, jadi nggak bisa. Untuk coding mungkin sebenarnya kalau coding itu yang di run itu emang di mainnya, jadi kayak coding yang sebelum selain dia tuh kayak coding pendukung aja. Nah di sini tuh mungkin aku mau ngejelasin dulu untuk program utama sistemnya. Yang pertama itu ada from parkir dan masuk, import dan masuk.
Masing-masing ini untuk mengimport fungsi-fungsinya ya. Jadi yang dari mulai kenal masuk tadi, mau keluarnya, menampilkan kendaraan, mengimpor fungsi hitung untuk biaya parkir kayak gitu. Terus walkthrough pengulangan utama program. Nanti bakal ngeprint sistem manajemen parkir, menampilkan judul program, lalu print 1, 2, 3, 4 itu untuk tadi di penampilan UI. Plan input, plan menu, strip, meminta pengguna memilih menu. If pilihan kanan 1, dia tuh bakal menyalakan fungsi kendaraan masuk. Kalau pilihannya 2, berarti kita langsung ke kendaraan keluar, dan kalau durasi is not none yang tidak ditemukan, biaya hitung biaya registrasi akan terhitung dengan program ini. Terus print struk parkir untuk melakukan judul struk, kendaraan dan durasinya tadi, dan total biayanya. Lalu elif pilihan 3, berarti dia akan menampilkan kendaraan yang dari dalam parkiran. Terus 4, kalau kita mau keluar dari program atau sudah selesai pakai. Else jika plan tidak tersedia, print plan tidak tersedia. Nah, untuk di kendaraan dan Python itu cuma kayak jadi tampilin data kendaraan tadi. Jadi from parkir data parkir, import daerah, data kendaraan, mengimpor data kendaraan, def tampilkan kendaraan, fungsi untuk nampilin dan yang lagi parkir. If kalian data kendaraan sama 0, itu tuh untuk ngecek apakah parkiran tadi kosong, dan nanti bakal ngeprint kalimat parkiran kosong. Else jika tidak terdapat kendaraan, print daftar kendaraan, menampilkan judul daftar kendaraan, for plat, data in daerah kendaraan, items, ulangan untuk menampilkan semua kendaraan. Nanti bakal print plat, menampilkan nama plat, jenis, data jenis, menampilkan jenis kendaraan, dan jam masuk kendaraannya tadi ke dalam parkiran. Lalu untuk biaya itu fungsinya itu ada berapa ya. Untuk if jenis sepeda motor bakal tarifnya 2.000, mobil 5.000, dan kalau nggak dikenali dia bakal jadi 0. Biaya sembilan tarif dikali durasi dari berapa lama pengendara tersebut parkir, hitung biaya untuk mengambilkan nilai biaya parkir. Untuk parkir sendiri kita dipisah menjadi 4 lagi. Untuk data parkir itu kita terkenal sama dengan kurawal, dictionary untuk menyimpan data kendaraan, init itu untuk from masuk import, nah masuk dan kendaraan keluar. Keluar itu nanti ada formnya, data parkir, import data kendaraan, dan kendaraan keluar fungsi untuk mencari kendaraan keluar. Plat input, masukkan nomor plat, minta nomor plat kendaraan. If plat and data kendaraan, mengecek apakah kendaraan ada di data parkir. Dia keluar sama dengan input jam keluar 0 sampai 23 atau jam 11 malam. Minta jam keluar kendaraan jenis data sama dengan kendaraan plat jenis mengambil jenis kendaraan, jam masuk data kendaraan plat jam masuk mengambil jam masuk kendaraan, durasi sama dengan jam keluar jam masuk dikurangi jam masuk. Del data kendaraan plat menghapus data kendaraan dari dictionary, del to delete, return jenis durasi, lalu else dia kena ditemukan, print kena ditemukan. Terus masuk PY Python. Tadi kan yang keluarnya yang masuk, kalau yang masuk tuh pelaksanaan input, masukkan nomor plat, jenis, mana masuknya, data kendaraan plat untuk menambahkan data kendaraan dalam dictionary, jenis menyimpan jenis kendaraan, jam masuknya. Ini kendaraan berhasil masuk sebagai tanda kalau tadi itu udah masuk dalam pendataan. Baik, kita akan masuk di jawaban pertanyaan modul 8. Aku bakal mendemonstrasikan dulu untuk bilangan Python, gimana programnya berjalan. Oke. Di sini kita suruh masukin 8 bilangan. Oke, kita masukin yang satu dulu 7. Enter. 4 itu center. Trace back mouse internal calls in file literal for with base 10. Karena tadi itu kan kita apa ya, nggak bisa kayak terlalu gimana gitu. Jadi kayak 7 ke 4 tuh kayak kurang sesuai sama ini ya, karena kan hasil bilangan i plus 1 kan, jadi nggak mungkin 7 ke 4. Coba kita mulai lagi yang benarnya. Silakan kita tambahkan sabit urut 1, 2, 3, 4, 5. Ini gagal kalau misalnya kita nggak ngasih sampai, maksudnya nggak ngasih angka juga bakalan gagal. Terus masukin yang benar 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Nah, nanti dia bakal otomatis ngurutin dari terbesar terkecil, 8 sampai 1, angka terbesar kedua ya 7, dan angka terkecil ketiganya 3. Seperti itu. Oke, lalu untuk pengecekan bilangan, sebenarnya kalau untuk pengecekan bilangan itu kita kayak cek apakah ini memenuhi syarat. Sama kalau genap di habis dibagi 2, habis dibagi 3 dan rentang 1 sampai 70. Misalkan kita masukin 67, 67, salah tidak memenuhi syarat tersebut, berarti otomatis ada di antara yang syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi di angka 67 ini. Coba kita masukin angka selain 67, misalkan 55, tidak memenuhi syarat, berarti juga belum. Lalu kok misalkan 48. Nah, 48 itu benar karena pertama dia adalah bilangan genap, habis dibagi 3 dan pada rentang 1 sampai 70. Seperti itu. Oke, lalu untuk main konversi atau conversion, coba kita run. Oke, jadi coba kita masuk kecepatan 1 detik, misalkan di 60. Nah, hasil konversinya adalah 216 km per jam, 134,2 mil per jam, dan 21.600.000 cm per jam. Seperti itu. Looping while ya seperti namanya ya, pengulangan. Kalau misalkan kita, nah kalau pengulangannya dia otomatis ya, kita nggak ada input, jadi langsung ini langsung dia ngetik sendiri bilang ganjil kelipatan 3 dari rentang 10 sampai 150, yang pasti 15 sampai 147. Karena 147 sendiri itu 3 dikali 49. Lalu fungsi kerucut. Fungsi kerucut. Nah, kita tinggal kan kerucut itu terdiri dari selimut jari kan dan titik puncaknya. Kita masukkan jari, misalnya kita kasih 6 jari, berarti diameternya 12. Masukkan tingginya anggap 18. Volume kerucut akan menjadi 678,58 dan luas permukaan 470,74. Seperti itu. Lalu fungsi gabung kata. Fungsi gabung kata itu gunanya misalkan masuk kata atau kalimat. Oke, coba kita masukin Budi. Oke. Lalu kita masukkan Renata. Nama cewek semuanya. Renata, terus misalkan Oksana. Selesai. Kita akan langsung masih kalimatnya Budi, Renata, dan Oksana. Seperti itu. Lalu bilangan prima. Bilangan prima. Masukkan bilangan antara 89 dan 179. Misal 99. Nah, biasanya bakal bilangan prima. Oke, coba lagi. Misal bilangan lain. 123. Bukan bilangan prima. Oke. Coba 135. Bukan bilangan prima. Coba kita ke 87. Nah, karena 87 itu bukan di antara rentang 89 sampai 109, jadi dia nggak termasuk perhitungan atau menggagalkan langsung program. Jika kita misalkan masukkan 97, itu adalah bilangan prima, jadi langsung ditetapkan sebagai bilangan prima oleh sistem. Untuk mode konversi, itu ini yang dipakai nanti di setiap hitungannya, kayak tadi kilometer per jam, menit per jam, dan sentimeter per jam. Oke, baik, untuk developer dicukupkan, dan mungkin karena seluruh modul telah dijelaskan di video kali ini, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Asbrak yang nanti akan menilai dan telah menonton hingga akhir. Kalau lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.